AI menjanjikan lompatan besar dalam efisiensi layanan publik, namun ia juga memantulkan nilai dan bahkan kesalahan yang kita miliki. AI ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menjanjikan analisis data kemiskinan yang presisi. Di sisi lain, jika salah menilai bantuan sosial, seorang warga bisa terlewat. Fondasi etika AI adalah 3 pilar utama. Pertama, transparansi. Sistem AI tidak boleh menjadi kotak hitam yang tertutup rapat. Warga berhak tahu atas dasar apa keputusan dibuat dan kita harus bisa menjelaskan alasannya. Transparansi berarti kriteria yang jelas dan proses yang terbuka. Jika sistemnya tertutup, bagaimana kita bisa yakin hasilnya adil dan tidak memihak lulusan universitas tertentu? Kedua, keadilan. Hasil AI tidak boleh memihak golongan tertentu. AI akan sehebat dan seadil data yang melatihnya. Data yang timpang menghasilkan bias algoritmik. Jika data historis bansos kita tidak lengkap di wilayah terpencil, sistem AI akan belajar pola yang salah. Akibatnya sistem akan terus-menerus mendiskriminasi warga di wilayah terpencil dari daftar prioritas. Ketiga, akuntabilitas. Keputusan otomatis harus dapat dipertanggungjawabkan. Frasa "itu kesalahan sistem" tidak boleh ada. Yang bertanggung jawab adalah ASN, pemilik dan pengguna alat. Jika chatbot pelayanan publik memberikan informasi yang salah, instansi pemiliknya yang harus bertanggung jawab. Harus ada mekanisme komplain dan banding dan prosedur perbaikan. Selain etika, risiko terbesar AI adalah kebocoran data. Data warga adalah amanat publik. AI sangat haus data. Ini melipat gandakan risiko penyalahgunaan. Kita wajib membedakan data publik terbuka untuk transparansi. Data pribadi seperti NIK, rekam medis, atau sidik jari adalah zona terlarang yang dilindungi oleh UU PDP. Kebocoran data eKTP bisa terjadi karena sistem keamanan yang lemah. Dampaknya masif. Penipuan, pembobolan rekening, hingga pemalsuan identitas. Kegagalan ini adalah kegagalan kita menjaga amanat. Perisai kita harus berlapis. Enkripsi membuat data curian menjadi sandi acak. Tokenisasi mengganti data sensitif dengan nomor penitipan. Dan kontrol akses memastikan ASN hanya mengakses data yang perlu tahu. Selanjutnya, bias algoritmik. Bias bersumber dari data historis dan desain algoritma. Jika sistem rekrutmen dilatih dari data yang didominasi satu gender, ia akan ikut memihak. Strategi mitigasi wajib. Audit algoritma berkala untuk mencari bias tersembunyi. Dan paling penting, melibatkan masyarakat. Kita tidak bisa menguji sistem bansos hanya di ruang rapat. Kita harus bawa ke lapangan dan bertanya, siapa yang terlewat?
Siapa yang memastikan semua ini dijalankan? Regulasi. Di nasional, kita punya UU PDP nomor 27 tahun 2022 yang mengatur ketat bagaimana data pribadi diolah, dan Perpres SPBE nomor 95 tahun 2018 yang mengatur tata kelola sistem. Di panggung global, OECD AI Principle menetapkan standar emas tata kelola. UNESCO fokus pada keadilan sosial dan budaya, dan EU AI Act mengelompokkan penggunaan AI berdasarkan resiko tinggi, terbatas, dan minimal. Regulasi nasional mengikat kita untuk patuh. Inisiatif global memberikan kita wawasan. Keduanya saling melengkapi. Tugas kita adalah memastikan AI melayani kemanusiaan, dan kitalah sebagai ASN yang berdiri di garda depan untuk mewujudkannya.